Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman Kicau Mania dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara. Kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau ya. Untuk video kali ini saya mau angkat topik terkait mengenai rawatan daily penjemuran terhadap burung-burung saya itu seperti apa. Jadi begini teman-teman, penjemuran burung, entah itu burung apa saja, saya itu melakukan penjemuran tentu setiap hari teman-teman ya. Setiap hari, hanya saja durasinya yang berbeda-beda. Ngono rek. Untuk kacer iki beda, untuk kenari beda, lobot beda, cendet beda, murai bedo. Kalau kelas punglor tolong jangan tanyakan ke saya, ampun saya kalau bicara punglor. Poin penting dari penjemuran buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu punya burung yang dimana itu sejenis, misalkan kenari punya dua, lobet punya dua, berenjak punya dua, kacer punya dua, wis pokoknya manuk duwe loro, ini sejenis punya dua. Saran paling penting nomor satu dari saya, jangan pernah menjemur burung dengan kondisi saling lihat. Kenapa? Karena apakah itu berdampak buruk untuk kedepannya? Berdasarkan pengalaman saya, ya memang apa ya. Bahkan kalau saya beli gacoran saja, beli burung gacoran saja, itu lama-lama menurun gacornya bro. Kalau sampai macet ndak bunyi ya ndak, cuma menurun gitu loh. Memang menurun, terutama untuk burung-burung pemakan serangga, burung-burung vector ya, burung-burung vector, kacer, cendet, murai, ngono-ngono gue apa ya. Saya sering loh menjemur burung dengan saling lihat, kecuali kalau saya memang sedang mengkoloni burung saya karena faktor dia nakal, sering ngering bunyi, sering ngejar seperti menerkam. Misalkan alternatif lainnya yaitu saya pakai cara koloni, misalkan saling lihat terus. Ya ini kan karena memang ada yang saya kejar di situ, yaitu supaya dia nggak nakal saja. Nanti setelah dia ada perubahan nggak nakal, ya kan nggak mungkin terus-terusan seperti itu. Yang saya maksud di sini kan daily setiap harinya. Jadi setiap harinya jangan sampai kita menjemur burung sejenis dengan kondisi saling lihat. Saya aja tak sekat-sekat bro, kenari ya tak sekat supaya tidak saling lihat, tak tutupi sarung, tak tutupi gigi ya. Cendet juga begitu, antara cendet A dan cendet B tidak saling lihat semuanya. Jadi kacer juga begitu bro, kacer juga antara kacer A, kacer B tidak saling lihat. Mau punya 5 kacer pun ya tidak saling lihat. Yang jelas rumah saya ini cuma bisa maksimal menjemur burung sejenis secara bersamaan mentok 5. Makanya kalau saya punya burung sejenis lebih dari 5, jemurnya gantian. Yang ibaratnya itu shift pertama itu ke bagian pagi, kena panas matahari pagi hari, mungkin sekitar jam 6, setengah 7, jam 7 kena matahari wisan. Nanti jemur setengah jam atau 1 jam. Nanti yang shift 2 kena jemurnya antara jam setengah 8 sampai setengah 9. Jadi terbagi jadi 2 shift ngono rek. Kalau kita bareng no dadi siji, wah ini nanti bahaya berguso ya. Karena saya sendiri merawat burung itu tujuannya ya supaya dia juga gacor juga di rumah, tujuannya dinikmati di rumah juga bro, ngono loh. Kan nggak mungkin kita punya burung tuh menikmatinya hanya di gantangan, di lombaan aja. Kalau mindsetnya kita hanya untuk sekedar skala lomba dan lomba, gantangi kita gantang, akhirnya masuknya ke ranah haram berguso. Kalau kita mau mengambil hukum loh ya. Karena gini bro, kalau kita dunia gantangan, dunia lomba, urusan haram, makruh, apakah itu dibolehkan, apakah itu nggak masalah atau gimana bang, hukumnya bagaimana, misalkan ini semua tergantung pada personal masing-masing berguso. Personal masing-masing, kita nggak bisa, karena berkenaan dengan ini semua kan berkenaan dengan rasa manusia. Itu ada yang datang di lomba itu tadi hanya untuk hiburan,
hanya untuk sing penting kumpul konco, tidak ambisi menang, tidak ambisi ingin dianggap uah. Ya, kalau ambisi menang, ambisi dianggap uah, ambisi ingin pokoknya ambisi dan ambisi masuknya ya ke bab judi seperti ini. Orang yang lagi judi di luar sana kan mindset harapannya kan menang dan menang toh bro, ngono loh rek. Jadi kalau harapan kita mindsetnya tuh menang dan menang, ya masuknya ke bab judi kalau versi saya, haram hukumnya, ngono rek. Kalau kita hanya sekedar hiburan, kumpul konco, rono rene, ibaratnya golei rawatan yang pas untuk burung kita, ya tidak masalah. Masuknya ke makruh, mubah aja lah wis, mubah. Ya, jadi tidak masalah. Rujukan saya untuk ambil hukum ini, patokan saya ya Imam Ghazali bro, Imam Ghazali aja wis, yang dimana di situ pernah menjelaskan, pernah ada sebuah keadaan dimana Imam Ghazali bertemu, iki ngomong iki kok kejeron rek, maksudnya kejeron kedawan. Next video kapan-kapan tak kupas mengenai hukum gantang manuk ya. Jadi ini semua dikembalikan kepada personal masing-masing, nggak bisa kita hukumi. Oh gantang manuk, podo karo rokok bro, podo karo rokok ini hukumnya piye? Nah, ini kalau misalkan ya tak kasih gambaran, rokok ini misalkan kita tuh punya penyakit jantung, kita punya penyakit yang dimana nggak boleh merokok. Kok kita merokok, ya rokok itu haram buat kita. Tapi kalau kita itu orang yang sehat, kita itu orang yang nggak ada masalah, dan rokok ini tidak membuat membuat suatu kerugian pada tubuh kita, ya nggak ada masalah, ngapain? Bukan haram lagi hukumnya bro. Ya haram itu kalau rokok ini bisa menyebabkan kita masuk ke dalam lubang mudorot, ngono lho rek. Misalkan awake dhewe iku mau duwe penyakit jantung, paru-paru, misalkan setelah merokok ini tadi kita batuk-batuk terus sakit ambruk, ya jangan diteruskan. Kalau merokok ini tadi membuat kita tenang, relax, membuat kita itu enjoy, membuat kita itu nggak ada masalah dengan kesehatan kita, ya nggak masalah bro. Ngapain diperumit, ngono loh. Hukum gantang burung pun juga begitu, sama aja, cuma lain waktu tak jelaskan detailnya ya. Tak lanjutkan lagi bro mengenai penjemuran tadi tuh, Jadi penjemuran yang saya lakukan untuk burung sejenis itu nggak pernah saling lihat teman-teman, karena kalau saling lihat ini kalau mau diklaim faktornya nanti hilang lah atau gimana, saya juga nggak berani bilang seperti itu. Cuma secara fakta realitanya memang tingkat gacornya memang berkurang, ngono lho rek, berkurang. Kecuali kalau saya lagi bertujuan untuk misalkan ya sengaja tak koloni gitu kan beda lagi, beda cerita ya. Terus berkenaan dengan penjemuran itu masuk ke bab apa bang? Kira-kira birahi atau emosi loh. Seperti yang saya sampaikan berkali-kali, saya nggak ngurusi birahi emosi. Birahi emosi itu kalau diklaim penjemuran, diklaim yang sekian itu nambah emosi, yang begini itu nanti birahi, yang begini itu nanti begitu. Loh, ini nggak masuk akal semua. Jadi penjemuran itu ya upaya kita saja untuk menyehatkan burung aja, nggak lebih dari itu. Jadi upaya menyehatkan burung lek kena jemur koyo di alam liar, jenenge manuk di alam liar ya mesti bertengger, ya mesti kena jemur, nggak ketang-ketang 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau di total dalam keseharian mulai dari pagi sampai sore, burung hidup di alam liar yang namanya panas, siang hari itu ya pagak panas ya Andre. Ada burung yang masih terbang, ada burung yang tetap hinggap di ranting pohon-pohon yang teduh, kan macam-macam burung. Gak bisa kita klaim penjemuran itu masuknya ke ranah ini, ke ranah itu ya. Penjemuran itu hanya sekedar masalah apa ya, ya upaya perawat saja untuk menciptakan mood yang enak buat burung ini tadi supaya badannya sehat saja. Makanya rawatan sehat saya penjemuran tidak pernah saya itu pakai metode penjemuran 2 hari sekali, 3 hari sekali, seminggu sekali, tidak. Penjemuran saya ya setiap hari tak jemur burung saya gitu. Cuma durasinya yang berbeda-beda. Ada yang 15 menit, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, macam-macam. Kalau untuk kacer ya itu tadi setengah jam. Rata-rata rawatan sehat saya. Untuk cendet itu 1 jam. Untuk kenari kadang-kadang kalau yang sudah gacor-gacor kan lihat speknya. Kalau sudah gacor rodok nguber-nguber ngono kae, paling saya jemur itu ya paling cuma 10 menit. Kalau gacor-gacornya masih arang-arang, alang kading, gacornya masih belum rutin, ya saya bisa jemur hingga 45 menit sampai 1 jam, bahkan lebih, nggak mesti saya, ya tergantung spek dan kondisinya kenari ini tadi. Kalau lobet itu rata-rata ya setengah jam sampai 1 jam, segitu saya penjemuran saya. Kalau untuk perjak pari itu ya seroto-roto juga setengah jam sampai 1 jam. Yang bentar-bentar itu ya rata-rata kacer.
Saya karena kacer itu penjemuran saya ambil rutin. Rutinnya kacer itu antara 15 menit sampai setengah jam mentok. Itu saya kacer loh ya. Kalau selain kacer rata-rata ya setengah jam sampai 1 jam. Nggak pernah lama kok bro. Ini untuk burung-burung yang memang sudah ketemu, sudah enak, sudah gacor-gacor loh ya. Kalau untuk burung-burung yang masih mencari ini, mencari itu, mencari apa ya, mood ini, mood itu, supaya burung itu gacor dor, supaya enak, ya otomatis jangan mengklaim rawatan dulu bro. Cari dulu. Boleh kalian jemur setengah jam, boleh kalian jemur 1 jam, boleh 2 jam. Untuk tahu penjemuran yang pas ya dilihat dari hasilnya. Gimana dia gitu loh. Faktanya gimana, gacornya gimana gitu loh. Apalagi kalau bicara cendet di sini saya sering lihat cendet itu bertengger di ranting pohon paling atas ya, paling atas sendiri, bertengger itu berkicau sekitar jam 11-12 siang hari, sampai gacor nih wit itu sampai setengah jam lagi gacor, 15 menit 10 menit tak lihat manuk ini betah akhirnya. Makanya kan saya rawatan cendet saya untuk penjemuran tuh makanya rata-rata 1 jam rata-rata ya. Karena saya ambil poin dari ini tadi, karena saya pernah melihat sendiri ngono loh di alam liarnya ya. Jadi dikarenakan kita itu tidak tahu pastinya bagaimana, makanya ya saya ambil daily rutinan. Masalah jemur itu ya saya ambil antara 15 sampai setengah jam rata-rata. Ya itu semua kan saya lakukan setiap hari. Masalah detailnya seperti apa ya seperti itu tadi. Setelah penjemuran, angin-angin masuk rumah baru dikerodong, kecuali burung masteran ablak total, kecuali malam hari. Burung masteran kayak kenari, perenjak, sirpu, cemblek, dasabang, terus lobot kayak bu aku, pokoknya apapun bentuk burung yang tujuannya untuk masteran harian pasti saya ablak harian ya, kecuali malam hari semuanya pasti saya kerodong. Karena yang namanya burung masteran jadi fungsinya ya untuk memasteri burung-burung saya yang utama ini tadi, ngemasteri cendet, ngemasteri kacar, ngemasteri murai, cak ijo kan ngono rek. Jadi kalau dia dikerodong nggak muni ya gak kayak masteran jenenge. Paham dari sini teman-teman. Jadi begitu konsep penjemuran dari saya, yang saya lakukan seperti itu, mindset saya tentang penjemuran juga seperti itu, semuanya sudah saya sampaikan. Insya Allah teman-teman paham. Apabila ada yang kurang dari penyampaian saya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar saja ya. Jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya jika ada salah kata dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.